Bayangin, otak anak kecil itu kayak software yang baru diinstal, masih bersih, tanpa firewall, dan belum ada sistem pertahanan. Child grooming itu bukan sekedar salah pergaulan, ini adalah hacking. Pelaku tidak mendobrak pintu, mereka menyelinap lewat celah keamanan berupa perhatian, merusak sistem dari dalam, dan menanamkan malware yang mungkin baru meledak belasan tahun saat korban sudah dewasa. Di luar, korban akan tampak baik-baik saja, tapi dari dalam ada perang yang gak akan pernah selesai. Banyak orang yang terjebak dalam mitos suka sama suka. Mari kita bicara secara objektif. Dalam grooming, tidak ada yang namanya konsen atau persetujuan karena ada ketimpangan kekuasaan. Pelaku adalah arsitek yang membangun penjara tak kasat mata. Lihat saja polanya pada kasus besar seperti Michael Jackson terhadap Wade Robson atau Brian Peck menjerat aktor Drake Bell. Polanya identik, memberi perhatian ekstrim, hadiah, posisi sebagai mentor. Mereka mengisolasi anak secara emosional sampai si anak merasa hanya pelaku yang mengerti mereka. Ini bukan romansa, ini adalah penghancuran logika secara sistematis agar manipulasi terlihat seperti cinta. Grooming tidak selalu dilakukan oleh orang asing di internet. Kadang ia bersifat sistemik. Kasus Brooke Shields menunjukkan bagaimana industri menyeksualisasikan anak di bawah umur dan menganggapnya normal. Bahkan buku dari Janet Mercandi, I'm Glad My Mom Died, membuktikan bahwa grooming bisa datang dari orang terdekat lewat kontrol emosional yang sangat ekstrim. Kasus R. Kelly menjadi tokoh paling penting tentang bagaimana status dan karir digunakan untuk mengontrol hidup seseorang. Para pelaku ini tidak mencari pasangan, mereka mencari subjek untuk didominasi. Mereka memanfaatkan kerentanan, baik itu mimpi karir maupun kebutuhan akan figur ayah ataupun ibu untuk menciptakan ketergantungan. Kenapa ini berbahaya? Karena efeknya adalah bom waktu. Studi dari The Lancet Public Health menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di masa kecil beresiko 2 hingga 3 kali lipat lebih besar mengalami depresi berat saat usia dewasa. Secara neuroscience, terjadi yang namanya betrayal trauma. Saat seseorang dikhianati oleh sosok pelindung, kompas internalnya rusak. Otak sulit membedakan mana kasih sayang dan mana eksploitasi. Oleh karena itu, banyak penyintas terjebak dalam pola hubungan toksik yang berulang. Bukan karena mereka tidak belajar, tapi karena amigdala mereka terus-menerus berteriak, bahaya. Membuat mereka kehilangan navigasi untuk membangun hubungan yang sehat. Lalu, bagaimana cara reinstal hidup yang sudah berantakan? Salah satu metodenya adalah melalui naratif terapi. Riset dari Dr. James Pennebaker dari University of Texas membuktikan bahwa menuliskan ekspresi emosional secara jujur dapat menurunkan kadar stres dan memperbaiki imun tubuh penyintas trauma. Cara inilah yang dilakukan oleh para penyintas yang berani bersuara. Dengan menulis dan bercerita, mereka memaksa monster yang tadinya abstrak menjadi bentuk kata-kata yang bisa dikontrol. Mereka berhenti jadi tokoh figuran yang pasrah dan mulai mengambil alih pena sebagai penulis utama dalam hidup mereka sendiri. Mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Luka grooming itu adalah luka yang tidak berdarah, tapi ia mengubah seseorang melihat dunia. Data dari Rain menekankan bahwa kunci utama pemulihan adalah dukungan sosial, bukan penghakiman atau stigma dari masyarakat. Dunia sudah cukup berat bagi mereka. Tugas kita adalah memberikan ruang aman agar mereka bisa sembuh dengan tempo mereka sendiri. Menurut kalian, kenapa masyarakat kita masih sering menyalahkan korban dalam kasus ini? Mari kita diskusikan secara sehat di kolom komentar.